Pada episode Moms Club kali ini kita akan membahas tentang aktivitas gerak anak demi generasi cerdas. Tanpa kita sadari, perkembangan zaman yang membawa banyak kemajuan terutama di bidang teknologi membawa dampak bagi perkembangan generasi saat ini. Aktivitas anak-anak hingga orang tua sebagian besar berhubungan dengan kemajuan teknologi. Pada usia anak, beragam aktivitas yang seharusnya bisa menstimulus perkembangan secara bersamaan dan efektif antara kognitif, psikomotor, dan juga psikologis sering terabaikan karena beberapa faktor terkinian terutama dalam hal penggunaan sarana teknologi seperti gadget canggih, keluaran terbaru, dan sebagainya. Kali ini sudah hadir bersama Opi di sini. Ada narasumber kita yang luar biasa. Lama nggak ketemu ya Bunda ya. Apa kabar Opi? Ini setahun kayaknya ya Bun, 2014 sampai Iya, 2015 bener. tahun ya Bun ya. Di sini ada Bunda Farah Plamboyan, ini selaku pemerhati anak, kemudian juga beliau sekretaris Forum PAUD Provinsi Kalimantan Timur, juga sebagai penanggung jawab Pelita Bunda Samarinda. Betul. Kebetulan Bunda, hari ini kita pemirsa di rumah kita juga berada di lokasi sekolah Pelita Bunda Samarinda. Ya kan Bun? Baik Bun. Selamat datang di Iya. Pelita Bunda. Kita baru ini ya, Moms Club Iya, baru mampir kali ke sini. ini Oke. syuting di Nah, sini. di sampingnya Bunda, nah ini ada yang seger nih ya. Hai Monik. Di sini ada Monik Noske ya. Monik Noske ini dia dari Potsdam University Jerman. Dan dia ini kalau dibilang adalah studi banding. Studi banding. Iya, studi banding yang ditugaskan ke Indonesia khususnya di Samarinda Bunda. Dia memilih Indonesia untuk sebagai materi studi bandingnya. Studi bandingnya. Oke, ya sudah, tadi kita kan udah ngobrol di awal, tapi udah ngebahas tentang yang namanya aktivitas gerak anak demi generasi cerdas nih Bun ya. Mungkin yang paling awal sekali pertanyaan Opi, perkembangan zaman sekarang kita sadari maupun tidak kita sadari nih ya, membawa dampak bagi pertumbuhan anak. Nah, bagaimana nih Bunda sendiri memandang kondisi ini? Memang sih kalau dibilang ya Bun ya, permainan yang zaman dulu ya, kalau zaman dulu Merindu kan? main gasing, Main gasing, main asinan ya, apa ya? asinan. Istilahnya berbeda setiap daerah. Kalau misalnya kita berpuasa mungkin memilih main dakon, terus kemudian kalau di Jawa nggak tahu kenal mungkin engkle, di sini asinan, gobak sodor, terus kemudian ada lagi main lompat tali. Nah itu Tapi ini pasti berbeda dengan Monik ya. kurang lebih sama permainan daerahnya ya Mon, cuman berbeda nama aja mungkin. Waktu kemarin kita juga undang beberapa teman-teman dari Jerman, kemudian Belanda, mereka juga mengenalkan peralatan permainan tradisional yang kurang lebih sama pun berbeda nama. Intinya sebenarnya bergerak. Ya. Nah, kan kalau misalnya anak-anak sebenarnya terstimulus tuh karena gerak dan dia belajar dengan gerak. Betul sekali. Nah, pada saat bayi saja dalam kandungan sudah bergerak. Sudah bergerak. Nah, jangan kemudian kita tahan mereka untuk tidak bergerak. Tinggal mengarahkan bagaimana mereka itu bergeraknya dengan terarah. Dan terarah itu menjadi anak-anak itu menjadi generasi yang siap dan matang di usianya dengan gerak itu. Oke, karena memang kalau dilihat sekarang juga monoton ya Bun ya, permainannya anak. Paling kita lihat udah pegang yang namanya gadget. Dan bisa berjam-jam, dan itu cuma dibiarkan oleh orang tuanya saja. Mundur lagi, jangan ngelihat pada saat anak-anak seusia gitu. Tetapi usia bayi. Giliran mereka mau istilah kalau misalnya orang Jawa merangkak, terantanan, langsung dibantu untuk langsung digendong. Mau ngambil apa kita sudah tahu. Memang kita ahli nujum, tapi begitu dia tahu langsung diambilkan. Nah, proses shortcut belajar yang seperti itu seringkali memotong proses belajar anak. Sehingga gerak itu terus akhirnya gerak-gerak yang dia kepengen tahu semuanya akhirnya dianggap itu membahayakan. Jadi terbatas. Ya, semuanya jadi terbatas. Jadi akhirnya yang dimasuk anak pintar dan menyenangkan orang tua adalah dia duduk manis di depan TV, duduk manis dengan tab, terus dengan segala sesuatu jajan di depan, dan semuanya tidak pakai menangis. Itu anak baik sekarang. Setuju yang seperti itu?
Sudah zaman yang sekarang ya, jadinya kita sekarang kembali lagi supaya anak-anak mulai bergerak secara natural dan diarahkan. Dan seringkali orang tua yang sekarang ya nggak tahu ini apakah ketidaktahuan atau saking sayangnya dengan Karena anak. nggak ada Bun yang namanya sekolah orang tua. That's right. Kan? Jadi memang benar-benar semuanya sekarang itu harus difilter ya Bun ya. Kalau dibilang harus kita saring lagi. Jadi orang tua pun harus belajar. Nggak boleh, maksudnya nggak boleh malu ya Bun ya. Dan harus menyadari bahwa semua aktivitas yang ada di rumah kita bisa libatkan anak-anak dengan kondisi gerak. Tapi ketika mereka mau eksplorasi, mau bantuin masak, ntar aja nggak usah, jangan. Akhirnya di-cut, di-shortcut lagi kegiatannya sehingga mereka harus belajar untuk belajar memasak aja harus dipotong lagi proses belajarnya kan. Padahal dia ingin, itu kan pengalaman adalah belajar. Betul. Bagaimana dia punya pengalaman, kalau setiap ingin memulai sebuah pengalaman, eksplorasi di-cut. Itu berarti menghambat juga dong tumbuh kembangnya anak. Ya. Pasti kalau ya, kita bilang bahwa gerak makanya dengan kesiapan belajar, pasti korelasinya sangat-sangat tinggi. Ya seperti itu, jadi miris sekali sebenarnya ya Bun ya. Iya, kalau permainan anak juga sekarang jadi sudah mulai permainan kalau katanya sih bahula ya Bun ya. Yang dulu-dulu saya juga berapa hari ini ngelihat TV yang dibahas juga permainannya anak dan juga lagu-lagu anak yang mulai hilang di sini. Kita tidak punya cukup perbendaharaan banyak lagu seputar yang anak-anak, genrenya anak-anak. Anak-anak ini sakitnya ke di sini. Oke Bun, kita akan balik lagi nanti pasti buat pemirsa di rumah. Ini menarik sekali pembahasan kita seputar tentang aktivitas gerak anak demi generasi yang cerdas, tetap di Moms Club.